Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran Bahasa Indonesia daring untuk kelas 12. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Di semester 1 dulu sudah sempat kita bahas tentang novel, yang mana novel ini sebenarnya diberikan di semester 2 ini. Tapi karena dulu waktunya masih ada sedikit, jadi ibu kasihkan materinya di semester yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali materinya tentang novel. Kali ini kita akan belajar tentang latar sosial dan budaya. Ibu ingatkan kembali bahwa novel itu merupakan ceritanya itu biasanya diangkat oleh cerita kehidupan yang ada di masyarakat, sehingga latar sosial dan budaya itu lekat atau hubungannya erat dengan sebuah novel. Jadi setiap novel itu biasanya ada latar sosial dan juga latar budaya. Ibu ingatkan kembali juga bahwa latar sosial itu yaitu berkaitan dengan interaksi atau hubungan sosial, baik itu hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Di latar sosial itu biasanya juga mengandung permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan-permasalahan sosial itu biasanya itu terdapat di dalam atau diangkat menjadi sebuah novel. Sedangkan kalau latar budaya itu berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, bisa juga bahasa, bisa juga pakaian adat, rumah adat, itu termasuk ke dalam latar budaya. Sebelumnya, kalian itu sudah pernah mengerjakan latihan analisis latar sosial dan latar budaya. Tetapi dulu belum sempat dibahas karena waktunya itu yang tidak ada. Nah, sekarang makanya kita bahas bersama-sama. Kalian boleh buka lagi hasil pekerjaan kalian atau juga buka LKS kalian halaman 60-62. Sebelum dibahas, kalian boleh tandai dulu paragrafnya. Di situ ada 17 paragraf. Jadi silakan ditandai menggunakan pulpen paragraf 1 mana, 2 mana sampai ke paragraf 17 agar nanti kalian mudah memberikan catatan-catatannya. Kalau sudah ditandai, silakan sekarang perhatikan atau simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama itu ada latar sosial. Latar sosial itu tadi berkaitan dengan interaksi atau hubungan yang ada di masyarakat atau sosial, atau bisa juga permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Di sini latar sosial yang pertama yaitu anak yang patuh terhadap orang tuanya. Budaya timur itu cenderung bahwa anak itu sangat hormat kepada orang tuanya atau sangat patuh terhadap orang tuanya. Nah, ini dibuktikan dengan paragraf pertama. Di sini ada yang ibu tandai merah, yaitu patuh pada petuah orang tuanya. Kalimat terakhir paragraf 1 itu juga membuktikan bahwa paragraf 1 mengandung latar sosial, yaitu ia selalu menempatkan setiap kata ayah bundanya di atas nampan pualam, membungkusnya dengan tilam. Nah, ini menunjukkan bahwa si anak itu sangat patuh terhadap orang tuanya. Latar sosial yang selanjutnya yaitu seorang kuli yang biasanya kurang dihargai pekerjaannya dan mustahil untuk naik pangkat akhirnya dapat naik pangkat. Jadi seorang kuli atau seorang buruh di Indonesia tentunya itu dianggap biasanya pekerjaan yang dianggap sebelah mata atau disepelekan. Jadi biasanya seorang kuli itu pun tidak mengenal naik pangkat atau tidak mengenal naik jabatan. Nah, di sini diceritakan bahwa seorang ayah itu, yang seorang kuli itu, yang telah bekerja selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya bisa naik pangkat juga. Ditandai di paragraf 6 atau dibuktikan di paragraf 6 sampai 13.
Ini yang ibu tandai merah. Paragraf 6. Di sini satu-satunya berita yang pernah melanda ayahku hanyalah soal naik pangkat. Ini ada kata naik pangkat. Terus selanjutnya paragraf 7. Di sini juga bahwa akan ada promosi bagi kaum kali tukang cedok pasir di Wasrai. Akan ada promosi berarti ini menandakan bahwa akan naik pangkatnya, naik jabatannya. Masih di paragraf 7, kuli yang akan naik pangkat salah satunya adalah ayah. Berarti ayahnya itu diceritakan akan naik pangkat. Paragraf ke-8 itu masih berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Paragraf ke-9, tak percaya bahwa akhirnya setelah membanting tulang belulang 31 tahun, ada juga orang yang membicarakan soal kedudukannya ayah ya di sini. Selama 31 tahun itu ayah tak pernah naik pangkat, tidak pernah sejak ia menjadi kuli maskapai dari usia belasan. Itu juga menjadi bukti bahwa paragraf ke-9 ini mengandung latar sosial. Paragraf ke-10, tak percaya bahwa kata pangkat. Ini juga membuktikan bahwa paragraf 10 ini mengandung latar sosial. Paragraf 11 masih berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Begitupun dengan paragraf ke-12 dan paragraf ke-13. Ini di kalimat terakhir ada tapi naik pangkat. Naik pangkat termasuk dalam perbendaharaan kata. Jadi naik pangkat itu istilahnya tidak diimpi-impikan sama sekali oleh si ayah ini. Jadi, tapi sekarang ayahnya itu bisa naik pangkat. Selanjutnya, masih banyak orang yang buta aksara pada zaman dulu atau pada latar ini diangkat. Karena tentunya kurang akses pendidikan yang dapat diperoleh oleh orang zaman dahulu. Dibuktikan di paragraf ke-7. Di sini di kalimat terakhir ada sebab kawan juga tentu sudah mafhum betapa mengharukannya pengetahuan ayahku soal huruf-huruf Latin. Mengharukannya pengetahuan ayahku soal huruf-huruf Latin itu artinya ayahnya itu kurang bisa membaca atau bahkan tidak bisa membaca atau buta aksara. Itu menjadi bukti bahwa paragraf ke-7 mengandung latar sosial. Paragraf ke-14 itu disebutkan bahwa ayah tak punya selembar pun ijazah. Ini menandakan bahwa pada cerita ini, yaitu yang mengangkat latar zaman dahulu, ini masih banyak orang yang tidak bisa mengenyam bangku pendidikan. Makanya kalian harusnya beruntung, kalian ini sudah dapat bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA. Bahkan sekarang juga banyak bantuan, banyak subsidi. SPP pun sudah tidak membayar. Harusnya kalian itu manfaatkan sebaik mungkin. Karena tidak banyak anak yang seberuntung kalian ini. Selanjutnya paragraf paragraf yang membuktikan bahwa ada latar sosial yang selanjutnya yaitu ada paragraf ke-11. Yaitu pada zaman dahulu atau pada latar waktu zaman dahulu, sebuah pesan disampaikan dengan cara surat menyurat. Jadi kalau sekarang komunikasi itu lebih mudah atau lebih gampang karena ada HP atau ada gawai. Tapi kalau zaman dahulu itu belum ada HP atau gawai, jadi komunikasi itu dilakukan melalui surat menyurat. Ditandai di paragraf 11 dibuktikan dengan kalimat pertama, yaitu selain anak-anaknya yang berkirim surat, berarti itu menandakan bahwa biasanya si ayah ini mendapatkan kabar dari anak-anaknya itu melalui surat. Paragraf selanjutnya, paragraf 15-16 ini membuktikan ada latar sosial di dalamnya, yaitu seorang ayah yang memenuhi kewajibannya kepada keluarganya, yaitu mencukupi nafkah keluarganya. Seperti yang sudah
tentunya kalian ketahui bahwa kepala keluarga itu harus memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Nah, ini dibuktikan dengan paragraf 15-16. Jadi si anak ini sudah lama mengidam-idamkan sebuah buku tulis indah bergaris 3 sampul gambar artis-artis cilik dari ibu kota Jakarta. Juga mengidam-idamkan pensil warna-warni, mengidam-idamkan penggaris segitiga, jangka, dan kebutuhan sekolah yang lainnya yang selama ini belum bisa dipenuhi oleh ayahnya. Nah, selain itu juga paragraf 16, ibu pun berdaham-daham sambil membetulkan peniti kebayanya. Kira-kira maksudnya sudah 3 kali lebaran kebayanya itu tidak pernah diganti. Belum pernah dibelikan lagi kebaya oleh ayahnya itu. Nah, sekarang karena ayahnya itu naik jabatan, jadi kebutuhan-kebutuhan sekolahnya si anak dan kebayanya si ibu itu dipenuhi, akhirnya bisa dipenuhi oleh si ayahnya ini. Selanjutnya, paragraf ke-17 membuktikan ada latar sosial, yaitu gaji seorang kuli yang sedikit tidak sebanding dengan beban pekerjaannya. Ditandai dengan di sini rapel buruh itu hanyalah segepok uang receh. Segepok tapi uang receh itu tentunya tidak banyak. Nah, itu berkaitan dengan permasalahan sosial bahwa pekerja kuli atau buruh di Indonesia itu pendapatannya itu masih rendah. Selanjutnya kita masuk ke latar budaya. Sekali lagi latar budaya itu berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat. Bahasa juga bisa masuk ke dalam latar budaya. Latar budaya yang pertama yaitu ibu yang menggunakan kebaya. Kebaya itu merupakan contoh budaya atau pakaian adat Indonesia. Dibuktikan dengan paragraf ke-16, yaitu ibu pun berdaham-daham sambil membetulkan peniti kebayanya. Berarti ibu itu menggunakan kebaya, yang mana kebaya ini adalah sebuah pakaian adat Indonesia. Latar budaya yang selanjutnya yaitu penggunaan kata wasrai yang merupakan bahasa Melayu. Kata wasrai merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu wasrich. Nah, itu dibuktikan di paragraf ke-7. Kalimat kedua yang ibu tandai merah ini, wasrai dimelayukan dari kata Belanda yaitu wasrich yang artinya bengkel pencucian timah. Ini berkaitan dengan bahasa, berarti otomatis juga berkaitan dengan budaya. Latar budaya selanjutnya itu pembacaan surat yang dilakukan oleh tokoh aku seperti aktor India yang sedang menyatakan cinta. Hal ini berkaitan dengan budaya India, terutama film India. Jadi beberapa tahun yang lalu itu film India itu sempat booming atau sempat ramai di Indonesia. Jadi sempat banyak peminatnya. Kalau sekarang kan mungkin cenderung ke film Korea ya yang sedang boomingnya. Kalau dulu karena ini menceritakan latar beberapa tahun yang lalu, jadi ini film India itu sedang ramai, sedang boomingnya. Jadi di paragraf ke-18 ini terdapat kalimat ku baca dengan terang di sana syahdu seperti aktor India baru menyatakan cinta dan bangga. Berarti ini berkaitan dengan kebudayaan, terutama budaya film India. Latar budaya yang selanjutnya yaitu penggunaan kata amboi. Amboi itu merupakan bahasa Melayu. Berarti di sini terdapat latar budaya ditunjukkan oleh paragraf ke-14, yaitu ada kata amboi yang ibu tandai merah itu. Nah, demikian latar sosial dan latar budaya yang terdapat di dalam kutipan novel halaman 60-62. Silakan hal-hal yang penting dicatat. Semoga kalian paham dengan penjelasan ini. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.